Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rindi Rahmat Safari. NIM 8586054924. UPBJJ Bandar Lampung, Salut Kota Agung. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kedua saya, mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Tugas kedua, filsafat ilmu. Oke, kita lanjut. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu yang pertama ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua, epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Dan yang ketiga, aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Baik, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktek pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktek pendidikan. Dan yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarang pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Kita lanjut nomor 3. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu pelajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi atau metode pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, aksiologi, yaitu menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Lanjut nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam yang pertama, kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai atau aksiologi, isi materi atau ontologi, dan cara penyampaian atau epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini, guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai perkembangan siswa. Dan yang ketiga, penilaian pendidikan
Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Dan kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Oke, sekian presentasi mata kuliah filsafat ilmu, tugas kedua saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya berharap semoga dosen memaklumi adapun kesalahan kata maupun cara penyampaian yang kurang pas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.